Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat Neno Warisman dan juga Thoyibah.com yang alhamdulillah bekerja sama ini dengan Neno Warisman Channel. Kita punya program yang sangat khusus spesial karena kita udah turn untuk kita mengutamakan ya kehadiran, aktualisasi dan apa saja yang berkaitan dengan para wanita tangguh yang ngasuh anak juga, cari makan juga, ngurusin genteng bocor juga, juga termasuk di dalamnya yang kali ini Neno muliakan karena jauh-jauh datang ini dari Solo, dari Boyolali, bahkan ada juga dari Makassar tapi hari ini belum datang, nanti insya Allah juga datang, nanti saya kenalin satu persatu tapi program ini benar-benar satu program yang mau mengetuk pintu hati setiap orang yang prihatin dan dari saat sekarang di mana kita sedang menghadapi situasi yang sangat berat seperti ini, semua orang udah nggak bisa lagi. Satu orang teman saya anak orang kaya, hari ini dia nggak bisa pergi ke rumah sakit untuk ngobatin dan dia udah cari pinjaman kemana-mana dan nggak dapet pinjaman itu. Jadi hari ini semua orang sedang sangat susah. Dan ketika para perempuan di garda depan, para ibu, para wanita tangguh yang hari gini mereka itu harus ngemat-ngemat gitu loh. Uang 10.000, 20.000 susahnya luar biasa dicari dan kenapa Neno sengaja menjadikan ini situasinya agak beda seperti ini karena sangat menghormati perasaan dan juga peristiwa-peristiwa yang dialami oleh dihadir di sini ada Mbak Hilwa di samping kiri saya, Mbak Hilwa, di sampingnya ada Mbak Umi dan di pojok yang oranye itu Mbak Lili atau Ibu atau Mbak saya panggilnya Mbak aja. Dan kasus ini luar biasa karena ini menyangkut perasaan seorang perempuan seluruh hidupnya uang yang dicari yang susah payah dicari ternyata harus menemui satu kebuntuan dan ini adalah cara upaya para ibu, para perempuan, para wanita tangguh mencari keadilan. Nanti kita akan dengarkan apa yang menjadi isi hati dan keluh kesah dari para perempuan dan para wanita tangguh ini agar menjadi pelajaran bagi semuanya tentu saja. Tapi saya membutuhkan kebaikan hati dari koordinator dari kita sebutnya koordinator dari Thoyibah.com. Nah ini namanya Mas Darso Arif Pak Darso Arif. Assalamualaikum Pak Darso warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga nanti saya juga membutuhkan wacana besar tentang apa yang menjadi topik kita ini dari Ustadz atau dari Pak Heri Muhammad ini sebetulnya tetangga sama saya cuma bertahun-tahun nggak pernah ketemu ketemunya di kasus ini. Jadi beliau mau turun gunung, istilahnya beliau itu pertapa turun gunung ini sekarang nih karena saking pentingnya ini untuk umat, saking pentingnya kan terutama karena ini menyangkut bukan 1, 2, 3 tapi ribuan kaum perempuan tangguh dan ini adalah urusan kita bersama ketika seorang perempuan mencari nafkah susah payah untuk nyekolahin anaknya, untuk kasih makan keluarganya, tahu-tahu uangnya hilang, raib. Nah, karena itu kita juga membutuhkan jasa seorang pengacara. Dan saya kenalkan Mas Ikhwan Tony Ini Mas Ikhwan Tony, beliau nanti akan panjang lebar tapi sebelum itu, sebelum kita sampai ke Mbak Hilwa, saya pengen Mas Darso Arif dulu untuk memberikan gambaran kepada kerabat semua dan juga Thoyibah.com semuanya yang menyaksikan dan biasanya Neno Warisman Channel juga diambil sama channel-channel yang lain. Kita juga bersahabat dengan banyak channel termasuk diantaranya channel Bang Refli Harun, channel Ekonomi Politik Islam, Husnul Mar'iyah Talk dan masih banyak lagi channel-channel lain. Mudah-mudahan ini bisa disimak dan kemudian semuanya bisa ngambil pelajaran Silahkan Mas Darso. Terima kasih Mbak Neno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Neno telah menerima kami. Alhamdulillah. Saya di sini terus kedatangan teman-teman ibu-ibu dari jauh. Terima kasih saya belum mempercayakan hal ini kepada saya. Terima kasih sudah datang ke Jakarta susah-susah mencari saya dipercaya. Terima kasih Mas Darso. Bu Hilwa itu dari Sidoarjo. Iya.
Bu Lili dari Solo. Iya. Bu Umi dari Solo, Bu Lili dari Boyolali ya. Mbak Neno, ibu-ibu ini butuh Mbak Neno untuk curhat. Iya. Karena ada pesimisme mereka terhadap masalah yang mereka hadapi. Samping itu juga ibu-ibu ini ibu rumah tangga yang punya keterbatasan akses politik, akses hukum, jaringan dan lain sebagainya. Mereka butuh Mbak Neno untuk curhat. Okay. Kedatangan ibu-ibu ini meminta tolong saya untuk pertemukan Mbak Neno adalah dalam upaya mereka mencari keadilan. Kenapa ke Mbak Neno? Gitu? Mereka curhatnya nanti karena mereka melihat bahwa beberapa kasus yang sama dengan mereka sebelum ini itu mengalami jalan buntu dan sangat subjektif sekali. Mbak Neno, saya mau kasih tahu sedikit begini. Mereka inilah para peserta investasi Yusuf Mansur yang dibikin oleh Yusuf Mansur. Jauh sebelum ibu-ibu ini mengadukan masalah mereka, tahun 2017 itu sudah ada Pak Darmansyah dari Surabaya, sudah ada Pak Mahir Ismail dari Klaten, Jawa Tengah, dan sudah ada Ustadz Zahira Zandi dari Medan. Mereka memberikan kuasanya pada saya untuk mempolisikan Yusuf Mansur di Mabes Polri. Pak Darmansyah atas dugaan penipuan menurut dia yang dilakukan oleh Yusuf Mansur terhadap investasi Kondotel Moyavidi di Yogyakarta. Pak Zahira Sandi dalam kasus patungan usaha dan Pak Mahir dalam kasus sedekah. Ketika ini dipolisikan di Mabes Polri dan mau masuk pada tahap penyidikan dan gelar perkara, Yusuf Mansur meminta untuk berdamai. Akhirnya Yusuf Mansur bersedia mengembalikan uang Pak Darmansyah untuk Kondotel Moyavidi, bersedia mengembalikan uang Pak Ustadz Zahira Zandi untuk investasi patungan usaha dan Pak Mahir, plus dengan keuntungan sesuai dengan komitmen yang pernah dibangun oleh Yusuf Mansur. Yusuf Mansur selain mengembalikan uang itu juga menandatangani sebuah kesepakatan yang di situ menyatakan bahwa dia bersedia akan mengembalikan setiap orang yang pernah berinvestasi kepada dia, baik macam-macam investasi itu, yang meminta kembali uang. Ada pernyataan itu? Ada dalam sebuah perjanjian. Akan tetapi setelah Pak Darmansyah dan teman-temannya itu dari Mabes Polri, ada gelombang berikutnya yang juga adalah peserta Kondotel Moyavidi, yang mereka adalah ibu-ibu di Surabaya, ibu-ibu Mbak Neno. Mereka juga mengklaim kalau memang itu perjanjian yang sudah ditandatangani oleh Yusuf Mansur demikian dan dia berkomitmen, maka kami juga harus kembalikan juga dong. Iya, wajar uang investasi sekali. kami. Tetapi Yusuf Mansur menyodorkan lawyer. Akhirnya mereka menitipkan kuasanya kepada saya untuk mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Jawa Timur. Yusuf Mansur adalah salah satu dari 4 terlapor. Tetapi Mbak Neno, begitu proses itu masuk ke penyidikan, oleh penyidik itu dihentikan dengan alasan tidak ada aliran dana yang mengalir ke Yusuf Mansur. Padahal kenapa Pak Darmansyah mempolisikan Yusuf Mansur? Karena Kondotel Moyavidi itu berjalan mulai tahun 2013. 2013. Kondotel Moyavidi adalah sebuah kondotel yang dibangun oleh sebuah perusahaan yang merupakan patungan antara perusahaan Moya di Solo dan Vidi di Yogyakarta. Jogja. Ini Solo Jogja ya. Nah, Yusuf Mansur oleh Kondotel Moyavidi ini diminta untuk kemana-mana di Jawa Timur untuk Yusuf Mansur lah yang mengajak orang untuk berinvestasi. Marketing. Jadi para investor Kondotel Moyavidi berinvestasi di perusahaan itu atau usaha itu karena didorong oleh Yusuf Mansur. Pada tahun 2014 bulan Februari, Yusuf Mansur mengeluarkan pengumuman mulai tanggal 2 Februari investasi Kondotel Moyavidi dialihkan ke investasi Hotel City. Itu pula lah kenapa Pak Darmansyah menuntut Yusuf Mansur. Setelah Pak Darmansyah, kemudian ada beberapa ibu-ibu Mbak Neno dari Surabaya begitu mau menuntut Yusuf Mansur sesuai dengan komitmen yang dibangun oleh Pak Darmansyah, tapi itu
Hentikan. Yusuf Mansur, akhirnya dihentikan dengan alasan tidak ada aliran dana ke Yusuf Mansur. Oleh penyidik Mbak Neno disarankan untuk membuat laporan baru minus Yusuf Mansur, bikin laporan baru, tetapi lagi-lagi dihentikan oleh penyidik karena salah satu terlapor sedang sakit. Itu Mbak Neno. Oke, setelah kasus Novel Moyofidi di Polda Jawa Timur, ada 2 peserta investasi patungan usaha mempolisikan Yusuf Mansur di Polda Yogyakarta dan di Polres Bogor. Bogor. Lagi-lagi begitu proses ini masuk kepada penyidikan Mbak Neno, dihentikan oleh penyidik dengan alasan Yusuf Mansur sudah mengembalikan uang mereka. Udah mengembalikan. Nah, perlu dicatat pengembalian uang itu berada pada waktu sedang berlangsung penyidikan. Itu Mbak Neno. Oke. Itulah pengalaman kenapa ibu-ibu ini kecewa. Oke. Ibu-ibu yang gagal di Polda Jawa Timur kemudian memperkarakan Yusuf Mansur lagi secara perdata. Juga hasilnya adalah sebuah keputusan dari Pengadilan Negeri Tangerang yang dalam kacamata orang awam itu membingungkan. Membingungkannya gimana? Membingungkannya karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak menolak dan tidak menerima gugatan mereka. Tidak menolak, tapi tidak menerima. Dalam kacamata orang awam ini kan seharusnya kan ditolak atau diterima. Iya. Nah, berangkat dari itu semua Mbak Neno, ibu-ibu ini yang tidak punya akses hukum dan lain sebagainya, itu merasa mereka pesimis jika ini mereka polisikan Yusuf Mansur, sedangkan Yusuf Mansur menutup diri. Mereka tidak punya akses ke Yusuf Mansur, semua akses untuk mempertanyakan nasib uang investasi mereka. Baik. Karena itu salah satu cara mereka supaya didengar oleh masyarakat luas, mari bantu kami, adalah lewat Mbak Neno ini. Gitu. Jadi kehadiran ibu-ibu ini di rumah Mbak Neno ini adalah dalam rangka mencari keadilan. Mbak Neno, event-event seperti ini sebenarnya bukan kami tidak mau mengundang Yusuf Mansur. Selalu kami undang, mulai dari bedah buku dan lain sebagainya. Tapi Yusuf Mansur tidak pernah mau datang. Mbak Neno, jangankan event seperti ini ya. Saya ini kan menulis dari tahun 2015 mengkritis Yusuf Mansur. Walaupun tidak seketat medianya Pak Heri, tapi ada prinsip-prinsip jurnalistik juga yang saya patuhi di situ. Konfirmasi, tabayun dan lain sebagainya. Tapi Yusuf Mansur sampai hari ini tidak satu pun semua yang saya konfirmasi kepada dia itu dijawab. Gitu. Nah, dialog-dialog seperti ini sering kami lakukan, bedah buku dan lain sebagainya. Tapi Yusuf Mansur tidak pernah datang. Nah, kepada Mbak Neno, ibu-ibu ini menitip keluhan mereka. Mereka ini ibu rumah tangga. Sekali lagi mereka tidak punya akses apa-apa. Gitu. Ada pesimisme berikut lagi. Beberapa lawyer yang pernah menangani kasus-kasus seperti ini terhadap Yusuf Mansur itu semuanya masuk angin, Mbak Neno. Itulah yang makin mempertebal rasa pesimisme mereka terhadap Yusuf Mansur. Itu pun. Sementara Mbak Neno, ibu-ibu ini dalam keterpurukan mereka ini, tiba-tiba mereka tahu bahwa Yusuf Mansur membayar pajak sehari sekian ratus juta, sehari 200 juta. Tiba-tiba mereka tahu Yusuf Mansur membeli saham sebuah bank sebanyak 80 miliar. Tiba-tiba mereka melihat Yusuf Mansur macam-macam gitu loh. Kan sakit seorang ibu melihat gini. Sedangkan uang mereka yang cuma 10 juta itu harus bertahun-tahun mereka mempertanyakan itu. Mereka harus mengeluarkan banyak energi untuk itu. Nah, kalau mereka menitipkan amanat kepada saya, tolong dibantu. Saya juga mungkin dan bersama mereka minta bantu Meneno. Ayo kita angkat curhat mereka ini sehingga publik menjadi tahu. Pakar-pakar hukum, tolong dong berikan tanggapan dan perhatian mereka. Sementara gitu Mbak Neno, nanti kita lanjutkan diskusi lagi. Jelas ya, Mas Darso Arif, koordinator dari Thoyiba.com yang bekerja sama dengan Enowarsman Channel dan memanggil semua channel-channel yang juga memiliki kepedulian kepada kaum wanita tangguh ya. Karena sebagian besar yang menjadi korban di sini adalah para perempuan, para ibu
para emak itu. Jadi kita sudah mendapatkan ya satu clue pertama dari Mas Darso Arif. Kelihatannya juga udah panjang jalannya ini. Sayangnya ya saya juga baru tahu ya ibu-ibu dan apa namanya, mudah-mudahan nanti kita sampai ke sana ya Mbak Hilwa. Saya nggak tahu apakah sekarang saya boleh meminta Mas Heri Muhammad untuk memberikan, karena ini kan sebuah bisnis yang apa ya, yang apa namanya tuh connected gitu. Kalau nggak salah kan yang bersangkutan Pak Yusuf Mansur itu kan punya apa pesantren kan yang terkenal, Daku apa gitu kan, Darul Quran. Ya, Darul Quran. Kemudian juga ada macam-macam usahanya gitu loh. Mungkin Mas Heri yang udah senior kewartawanan yang udah kalau di kan ininya keluar tulisannya wartawan gitu. Kalau kulitnya disingkat tulisannya wartawan gitu. Mas. Iya. Jadi ini memang persoalan yang bukan 1-2 tahun ini, tapi sudah mulai terasa di 2014 ya. Sebenarnya penghimpunan dana atau investasi yang melibatkan ratusan bahkan ribuan jamaah ini bukan hal yang baru bagi Yusuf Mansur. Jadi ini bukan kasus-kasus yang biasa, tapi memang luar biasa gitu ya. Jadi ada tahun 2009-2010 itu ada kasus investasi batu bara. Itu juga endingnya bubar dan investasi tidak kembali 100%. Lalu 2012-2013 ada yang namanya patungan usaha, patungan aset ya. 2013-2014 saat muncul Konhotel Moyavidi. Terus itu berulang-ulang itu sampai akhirnya ada nabung tanah yang disasar para tenaga kerja yang ada di luar negeri. Nah, dari investasi-investasi tadi yang disebut itu ada patungan usaha, ada Konhotel Moyavidi, ada nabung tanah gitu ya. Itu yang ini ya Mas, yang biggest ya. Iya. Memang kedengeran. Betul, yang kedengar ya betul. Itu yang ada wujudnya, yang patungan usaha itu wujudnya adalah Hotel City. Oh, itu patungan usaha itu Hotel City. Ya, Hotel City. Tapi kalau Konhotel nggak ada wujudnya, tapi ada rencana tempat. Nah, nabung tanah itu malah buta sama sekali. Buta sama sekali maksudnya tempatnya di mana, terus akan dibangun apa juga nggak jelas. Sampai hari ini gitu ya. Tapi udah ini Mas, udah ketarik dana. Oh iya, sudah ketarik. Terutama tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong Kong yang jadi sasaran. Nah, dari kasus-kasus ini dia tidak menyelesaikan kasus yang pertama, tapi membuat kasus baru. Kasus baru muncul, dia membuat lagi. Terus begitu ya, dia berlari-lari dengan nasib orang gitu ya. Nah, saya sudah mengingatkan dia sebagai teman gitu ya. 20 tahun saya berteman sama Yusuf Mansur itu. Sebagai teman saya mengingatkan kalau ada narasi harus dijawab dengan narasi. Dia diem aja, nggak mau menanggapi itu, tapi tetap membuat kasus-kasus terus gitu ya. Terakhir ya bukunya Mas Darso banyak, akhirnya saya juga nulis buku tentang Yusuf Mansur. Nah, itulah yang akhirnya membuat saya ya tidak boleh diam, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah risalah para nabi. Masya Allah. Gitu ya. Masya Allah. Jadi ketika Bani Israel itu tidak melaksanakan nahi mungkar, maka Allah melaknat mereka itu lewat lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Nah, semua nabi itu risalahnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai,
maka dilanjutkan oleh para ulama. Mestinya para ulama, para ustadz ikut menegur si Yusuf Mansur itu. Tetapi karena ini belum pernah kita dengar, dan kalau toh ada itu hanya 1-2, terus selalu hilang gitu aja suaranya, maka yang bukan ulama pun wajib melaksanakan nahi mungkar itu. Nah, karena ini memang risalah kenabian gitu ya, tidak boleh putus di situ. Artinya kita punya misi menyadarkan Yusuf Mansur supaya dia selesai lah untuk yang begini, selesaikan jadi, dulu urusannya, terus jangan membuat investasi-investasi yang membuat orang banyak kecewa gitu loh. Sementara dia akhir-akhir ini kan gitu, tadi itu utarakan Mas Darso, bayar pajak sehari bisa 100 sampai 200 juta. Wah, luar biasa itu kan. Itu kelas kakap. Kelas kakap. Sehari itu sebulan. Sehari itu segitu. declare maksudnya. Declare ya. Diumumkan gitu. Iya, diumumkan. Terus beli saham bank gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Sementara ini uang recehan ibu-ibu mak-mak ini ya, yang 10 juta, 12 juta gitu ya, nggak kunjung dikembalikan. Iya. Ada ini Mas Nanang yang kebetulan berhalangan hadir ya, orang Surabaya. Itu 10 juta di 2012 dengan patungan usaha. Sejak 2018 dia cari informasi, akhirnya dapat, sampai hari ini nggak keluar juga. Bukti-bukti sudah ada, bukti transfer semacam-macam, diminta itu aslinya. Ada, diminta, tapi uangnya juga nggak dicarikan sampai hari ini. Nah, jadi inilah kenapa kita harus terus mengingatkan Yusuf Mansur. Ya, cara kita mengingatkan seperti ini. Ketika kita ingatkan baik-baik itu sudah ya. Karena saya wartawan, jadi saya melakukan pendekatan pertemanan gitu ya. Saya ingatkan ini harus begini-begini. Iya aja. Mas, itu perjanjiannya itu bagi hasil apa gimana? Udah terima bagi hasil? Belum. Jadi seperti gini janjinya ya. Kalau Hotel City atau Hotel Mojavidi itu kan investasi itu 10 tahun, nanti uang kembali, terus dengan bagi hasil itu setiap tahun 8%. Semuanya nggak terjadi, gitu ya. Ketika 10 tahun memang nanti 2022 ya, jatuh temponya. Tetapi ibu-ibu ini sejak tahun kedua sudah nggak dapat laporan lagi, tidak sesuai dengan janjinya. Nanti laporan keuangan nggak ada, webnya juga sudah nggak aktif, bagi hasilnya apalagi. Karena itu sebagian itu menarik investasinya. Itu ada yang berhasil seperti Pak Darmansyah, kan ini 1 dari sekian ribu orang yang biasanya mencari keadilan. Contoh untuk dikasih tahu ke orang lain bahwa ini udah selesai. Nah, begitu. Sementara kita melihat dia dengan wahnya pemberitaan tentang dia sangat bombastis gitu. Ya, ibu ini merasa menjerit itu batinnya. Iya. Uang saya segini nggak dikembalikan, tapi dia bisa bayar pajak 100 sampai 200 juta. Luar biasa kan? Baik, nanti begitu kita tanyain langsung ya. Kalau Mas Heri, terima kasih ya. Sudah ya? Udah ya? Sementara udah dulu. Sementara gitu ya? Ya. Sementara ya. Nanti kita selesai. akan menimba ilmu lagi karena beliau ternyata 20 tahun berkawan. Pastinya sangat kenal ya dengan yang kita kenal sebagai Ustadz Yusuf Mansur. Rasanya saya pun agak gimana gitu ya, karena kita kan kalau itu seorang ulama kita kan hormat gitu ya. Namun kalau saya di sini dihadapkan, saya baru dapat cerita sedikit, saya udah sedih banget dengan kisahnya salah satu ya yang di samping saya ini Mbak Hilwa. Jadi Ibu Hilwa ini ya biar Bu Hilwa cerita sendiri aja ya bagaimana gitu loh. Saya baru dapat ceritanya sedikit, udah gimana ya, renyuh gitu ya, bisa merasakan apa yang dirasakan sama Ibu Hilwa. Monggo Bu Hilwa, Mbak Hilwa silahkan ungkapin perasaannya atau apa yang dialamin gitu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau menjelaskan tentang kisah saya sebagai korban. Saya merasa sangat dirugikan, terutama tentang investasi dan mental saya juga, karena saya selama ini sejak tahun 2013 sampai tahun 2001 belum mendapatkan hak saya. Korban dari aplikasi Zong yang pernah saya daftar. Sudah begitu, dari tahun 2013 saya mendaftar sebagai anggota aplikasi PSI, Vareta Sentosa Internasional. Dari situ saya ada kerugian total 17.500.000. Sampai di Indonesia, aplikasi tidak bisa saya akses dan semua data saya sudah Zong, dalam arti kurang lebih dibobol sama pihak manajemen, sehingga saya tidak bisa memanfaatkan aplikasi saya yang sudah saya beli. Titanium 2 kali daftar dan saya belum mendapatkan hak saya sebagai seorang leader. Saat itu seharusnya mendapatkan saldo atau cashback yang harusnya masuk di rekening bank saya. Itu hanya laporan nominal saja, tapi setelah saya pulang ke Indonesia, saya cek ke bank, itu tidak ada uangnya saat itu. Total cashback juga tidak ada, Zong, nggak ada apa-apanya, cuma nominal laporan aja di via SMS. Setelah itu saya sebelumnya pulang, saya sudah mendaftar, diajak beliau untuk daftar investasi Condotel Moyavi di Jogja. Untuk visi kedepannya tour umroh dan haji visitor wilayah Yogyakarta, Solo Yogyakarta ya. Nah seperti itu. Setelah saya daftar pakai uang cash, berhubung di luar negeri kita pakainya automatically, jadi tidak mendapatkan resit saat itu. 3 kali transfer di CV-nya PT Promosindo Solo kalau nggak salah. Saat itu Bank Syariah Mandiri, CV Bintang Promosindo. Tapi setelah saya transfer, selang setahun lagi, saya tahun 2015 pulang Indonesia untuk mengecek survei atau membuktikan bahwa apakah betul uang saya tadi untuk investasi itu terbangun atau setidaknya diwujudkan sebagai bangunan Condotel Rusun Moyavidi. Ternyata tidak ada wujudnya di Jogja, alias fiktif. Nah setelah saya datang tidak ada jawab atau tidak ada buktinya di Jogja, saya berusaha untuk tanya ke kantornya. Katanya beliau kan kalau tidak bisa mengakses webnya saat itu atau tidak ada solusi, CS-nya kan semua diganti gonta-ganti, sehingga saya kebingungan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Saya datang ke 2015. Iya betul. Saya datang ke Bandung dari Jogja ke kantornya beliau, kantor Paitren yang saat ini, yang dulu VSI di Jalan Soekarno-Hatta itu. Saya menanyakan ke stafnya beliau bahwa bagaimana ini kok aplikasi saya tidak bisa diakses begini begitu, dan mitra saya juga banyak keluhan. Cashback saya tidak cair karena saya sudah menyatakan ke pihak bank apakah ada uang masuk sekian dari cashback PSI sebagai kalau di dulu itu namanya reward atau apa itu ya, kalau ladder tidak ada. Terus ini bagaimana aksesnya, kok nggak bisa diakses Mbak? Saya bilang ke stafnya saat itu. Beliau juga tidak bisa menjawab, cuma di otak-atik aja, passwordnya juga sudah nggak ada. Saya mau menanyakan lagi untuk investasi Condotel dan mereka tidak ada yang tahu, ini urusan Pak Ustadz Sumansur. Karena saat itu yang datang ke luar negeri sendiri Pak Ustadz Sumansur. Jadi ada satu pertanyaan keterlibatan. Ya. Jadi Mbak Hilwa itu dulu sebagai duta migran. Betul. Duta migran di Hong Kong. Betul.
Nah, ketika dulu sih ikut program sedekah itu sudah itu ya karena itu sedekah. Iya, Lalu betul. tertarik pada tahun 2013 begitu ya. Betul. 2013 ketika Pak Yusuf Mansur Datang datang ke sana. terus ke sana Iya, betul. mulai menawarkan investasi begitu. Ya, tadinya PSI. Oh, Dengan program PSI. PSI itu untuk visi misinya membeli Indonesia, satu membangkitkan ekonomi umat Islam secara berjamaah, dalam arti kita untuk money digital itu Bagaimana kita itu kuasai. dulu responsnya ketika misalnya membangun untuk membeli Indonesia itu Iya. kan sangat heroik gitu kan. Jadi Iya. mungkin apakah itu yang membuat jadi banyak yang ikut itu? Sangat banyak karena kita di luar negeri juga uangnya untuk berpulang ke Indonesia nantinya, untuk anak, untuk keluarga kedepannya, sekolah itu. Kalau untuk membeli Indonesia dan membangkitkan ekonomi umat Islam Indonesia tidak salah sekali karena kita tahu kita ke luar negeri karena ekonomi kita juga terpuruk saat itu. Jadi terpaksa kita hijrah ke luar negeri untuk mengais rezeki begitu. Nah, Dan ditebus lah ya dengan badan capek, dengan Betul. rasa takut Betul. semuanya dan Betul. teman-teman itu semuanya begitu dihimbau mau beli Indonesia itu Ya termotivasi sangat. Termotivasi. Iya karena kita punya visi kalau pulang Indonesia akan menjadi lebih baik, ekonomi juga membaik, otomatis masa depan anak-anak kita juga lebih baik, pikirannya teman-teman. Iya, sehingga masalah uang kita bisa cari saat itu kan tiap bulan juga dapat gaji begitu. Kenapa tidak? Kitanya juga berjamaah, kita bisa merekrut teman-teman yang lain network secara berjaring itu teman-teman yang Tapi punya. apa yang membuat Mbak Hilwa seolah-olah waktu tadi kita ngobrol-ngobrol sebelum di meja ini Mbak Hilwa bilang saya merasa sangat berdosa gitu. Iya Bun, karena apa saat itu Pak Mansur menyampaikan dengan pakai agama, meyakinkan kita dengan dalil-dalil dan ayat Al-Quran untuk meyakinkan semua jamaah. Dan saya salah satu panitia majelis taklim, saya aktif di dompet du'afa. Otomatis saya merasa bersalah karena Pak Mansur kenapa begitu, merasa kita terbohongi sekali dengan keadaan seperti ini. Oh, yang terbohongi nggak cuma saya kan, banyak teman-teman lain. Banyaknya itu ya. bisa kasih gambaran nggak berapa Bisa. banyak? Sekali menghadirkan jamaah kan ribuan saat itu dengan tema yang lain, misal temanya the power of giving, sedekah untuk riadoh, jodoh untuk riadoh, itu otomatis jamaah yang hadir tidak lagi bisa dihitung dengan kepala ataupun karena kita juga berniat untuk infak atau sedekah dan lain. Terus bersolawat, ujungnya beliau mempromosikan di luar tema atau di luar kita punya undangan untuk datang mengisi majelis taklim seperti itu. Yang investasi gitu. Ya investasi juga begitu, beliau kita undang untuk mengisi acara sebagai bintang tamu atau narasumber. Semisal isi kajiannya bertema The Power of Giving atau sholawat berjamaah atau itu di sela-sela itu beliau selalu mempromosikan hal-hal yang berbau ekonomi atau bisnis. Nah di sana kita punya uang, banyak mbak-mbak atau ibu-ibu kita semua juga untuk berpikir ke depan bahwa kita pulang harus jadi pengusaha. Ini yang ikut investasi ini buruh migran artinya bekerja di ranah rumah tangga kan di sana. Di sana banyak namanya sektor, ada rumah tangga, ada yang di rumah sakit lansia, ada yang babysitter untuk jaga anak, ada yang mengajar juga. Dan kalau Pak Mansur kan dulunya itu ustadz yang paling top gitu ya, dalam artinya di negara luar itu taunya di TV yang terkenal gitu. Jadi mereka favorit bagi mereka atau ustadz-ustadz dambaan atau ustadz apapun itu namanya lah nggak tahu. Jadi mereka tidak tahu aslinya yang dari Indonesia atau latar belakangnya sehingga tahu backgroundnya jadi pengusaha. Semua mantan TKI atau apapun itu namanya yang bekerja di luar negeri pulang menjadi pengusaha. Dan beliau itu caranya untuk menarik. Itu yang yang diajarkan pulang pokoknya harus jadi pengusaha. Ya, semua bisa jadi pengusaha. Jadi apapun itu usahanya, sehingga kita tidak punya pikiran bakal balik ke luar negeri lagi. Uang kita untuk kita amanahkan ke beliau, saya tanamkan, investasi saya ke beliau, saya pun juga menjadi korban hampir 50 juta lebih dalam dua programnya, program PSI sama itu program uangnya nggak pernah kembali sama sekali. Sama sekali, wujudnya juga tidak ada. Sampai sekarang ini. Sampai saat ini kita saya ketemu. sudah 2 kali, betul.
karena saya tidak tahu harus bagaimana lagi solusinya. Kalau untuk secara pribadi saya untuk minta tolong pengacara, saya juga nggak punya uang juga. Kalau secara pribadi kan harus bayar, sehingga saya minta tolong Bapak Ibu bisa membantu kami semua. Saya mewakili teman-teman korban yang di luar negeri khususnya, karena mereka tidak tahu yang sesungguhnya di Indonesia yang terjadi. Saat ini mungkin mereka masih berkhayal ya, uang saya nanti sekian tahun jadi sekian, sekian tahun jadi sekian, sekian tahun jadi sekian. Ya? Betul. Kalau saya sudah pulang Indonesia, sudah lama sekali di Indonesia, sudah berjuang untuk mendapatkan hak saya dan akhirnya tidak berhasil. Saya jadi membayangkan teman-teman yang di luar negeri betapa kecewanya kalau setelah pulang Indonesia mereka mengalami hal yang sama seperti saya. Baik. Begitu. Jadi satu hal tetap saya melihat Mbak Hilwa kelihatan merasa punya andil banyak. Itu tuh dulu gimana? Apakah cuma di Hong Kong aja atau Mbak Hilwa saat itu kan pihak manajemen atau pihak marketingnya saya kurang tahu, timnya beliau itu pakai foto saya tanpa izin saya, itu foto saya pajang di aplikasi VSI saat itu untuk memperkenalkan akun ID saya. Tapi di situ foto saya udah ada yang nyomot tanpa izin saya untuk brosur. Karena maksudnya Mbak Hilwa di sana banyak dikenal karena aktif sekali. Kemungkinan besar pemikirannya begitu Bun, karena saya juga sebagai volunteer dompet duafa, saya sering aktif di majelis taklim. Saya mengajar privat di saat saya punya overtime atau offline yang kayak off day yang tidak saya ada kepentingan, ya saya manfaatkan untuk bermanfaat di sana. Masuk shelter itu ya kitanya punya jejaring banyak otomatis. Saya mau nanya yang sederhana aja. Saya mau nanya, setelah mengalami ini ya, hari-hari panjang ini ya, kan pasti Mbak Hilwa udah rasa capek gitu kan ya, karena sangat capek. Ya capek pikiran, ya capek hati, ya capek fisik, karena ya merasakan kok begitu dolim. Saya berbuat baik, saya niat saya baik, saya niat saya positive thinking untuk percaya sama beliau, karena beliau yang bisa jadi membantu kami semua yang di luar negeri untuk masa depan yang lebih baik. Tapi yang terjadi sebaliknya itu saya merasa dolimi gitu. Setelah ini gitu, sekarang yang saya bilang pertanyaan sederhana, di relung hatinya Mbak Hilwa itu ada harapan apa? Saya pengen Mbak Hilwa ungkapin harapannya setelah ini apa. Kan udah ngalamin ternyata mentok, nggak sama sekali. Katanya bahkan Mbak Hilwa pernah datang ke sekolah kan karena dijanjiin nanti kalau itu anaknya nanti gratis. Bisa di sekolah gratis. Ya, tapi ternyata juga dimalah sama yang punya sekolah, Bukit ini sekolah punya saya sepenuhnya gitu kan. Artinya kan udah banyak tembok yang Mbak Hilwa hadapi. Iya betul, yang saya sendiri untuk memperjuangkan hak saya. Iya. Sekarang tuh udah dalam perasaan yang memang paling dalam gitu. Itu apa yang Mbak Hilwa rasain terakhir tuh, pengennya harapannya apa? Saya berharap mungkin nggak cuma saya ya Bun, kalau yang dari luar negeri khususnya kami atau saya khususnya mohon dengan sangat hal-hal yang seperti ini atau kedoliman seperti ini bisa dihentikan atau diminimalisir. Saya sih nggak tahu harus bagaimana. Saya minta seseorang atau banyak tim yang bisa membantu kami untuk. Jadi Mbak Hilwa udah nggak ngarepin uangnya 50 juta kembali dalam kondisi sekarang? Tentu itu yang kita harapkan, karena itu hak saya dan saya bekerja keras di sana juga banting untuk mendapatkan hal itu selama ini. Semisal saya tahun 2013 sampai tahun 2021 uang saya itu udah saya kelola sendiri, bisa jadi masa depan anak-anak saya lebih baik lagi atau kondisi ekonomi kita. Jadi tetap Mbak Hilwa pengen ini bisa ketemu sama uangnya, bisa dapetin uangnya balik. Saya mewakili teman-teman semua, nggak cuma uang saya, karena ini yang jadi korban banyak orang. Semisal mungkin yang korban saya sendiri bisa jadi saya mengikhlaskan, tapi ini kan korbannya banyak Bu. Dan saya juga merasa bersalah karena foto saya untuk itu, dan bisa jadi Allah akhirnya memberikan saya dosa jariah yang saya harus tanggung karena orang lain mengenal foto saya.
sehingga daftar tanpa sepengetahuan saya, sehingga saya dapat dosanya. Dan itu sangat saya sesali. Itu yang paling berat terasa buat Iya, Mbak Hilwa. ya saya benar begitu, karena banyak orang yang kenal saya tanpa izin saya daftar dengan sendirinya. Di situ saya jadi beban mental sekali sampai saat ini, tidak bisa melupakan hal itu. Sampai saat ini belum bisa. Saya pernah belajar forgiveness terapi, memaafkan, tapi saya tidak bisa melupakan. Belum bisa sampai saat ini. Saat Bapak membantu atau para tim membantu, saya kondisinya semakin terpuruk dengan hal-hal seperti ini. Energi negatif saya mulai kambuh, mulai keinget hal-hal yang pernah saya lalui. Ini masa lalu yang sangat serem bagi saya, atau horor. Intinya saya belum pernah mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan seperti ini. Sangat menyakitkan. Iya, karena agama kok dibuat main-main. Ini benar-benar merusak agama dengan secara halus. Kenapa mengatakan demi Allah, insya Allah, pakai ayat begini begitu untuk memahamkan ke kita, meyakinkan kita sebagai orang awam. Beliau kan lebih tahu agama, tapi setelah kita belajar dari banyak hal, tanya ustadz sana, ustadz sini, kok ini dolem, ini haram, ini begini. Saya semakin merasa banyak berdosa. Baik. Begitu. Baik. Mudah-mudahan ini bukan dikarang ya. Ini Mbak Hilwa nggak sedang lagi pura-pura, enggak ya? Saya nggak sedang pura-pura, saya berjuang sama minta tolong Bapak sejak tahun 2018. 2018 ya? Ketemu Bapak di Mensos dari Pak Ismail. Itu saya tahun 2014 sampai tahun 2018 itu saya mendiamkan diri, saya merasa bersalah, saya takut nongol di Mensos, saya banyak malu karena saya sudah mendaftarkan ustadz saya, guru ngaji saya, dosen saya untuk daftar PS, saya ternyata PSI-nya zong, bohong. Saya takut dicap sebagai pembohong atau penipu gitu, sehingga saya nggak berani nongol. Biasanya saya nulis artikel apa, saya cuma diem aja, sehingga mental saya itu jadi down. Masya Allah. Terus ketemu Bapak, dibantu, alhamdulillah tahun 2018 itu. Tapi yang jelas uangnya sama sekali belum ada satu rupiah pun yang Mbak terima kembali dari uang itu, hilang raib gitu saja ya. Bagaimana saya minta pun, saya pernah telepon Pak Mansur, nomornya dikasih Bapak yang dulu sudah nggak aktif. Saya telepon sama manajemennya, CS-nya sudah nggak aktif juga. Saya minta ke Bapak dikasih, saya telepon nggak diangkat, saya WA nggak dibales. Terus saya harus minta kemana? Misal saya minta ke pihaknya, siapa itu namanya? Fadil atau siapa itu yang CS-nya itu. Kita harus mengeluarkan mana sertifikat, mana resit. Kan mereka tidak kasih kita konfirmasi uang diterima, sehingga kita tidak bisa memberikan bukti bahwa uang kita diterima di sana. Setelah transfer uang. Setelah transfer uang nggak ada tanda terimanya? Tidak diberikan. Yang di luar negeri semua tidak diberikan, tidak ada juga. Itu ribuan orang nggak ada tanda terimanya? Tidak ada. Terus itu sertifikat katanya dikasihkan leader saya, top leader saya Pak Widi. Bahkan beliau mengatakan di WA sertifikat tidak ada di beliau, dan beliau juga sebagai korban mungkin karena PU-nya tidak dikembalikan. Ini yang disebut begitu. Sertifikat itu adalah tadi ya, bukti investasi itu maksudnya? Iya, saham investasi. Saham investasi itu, yang Iya. nilainya per lembarnya? Per lembarnya 2.700.000. Saya ngambil 36 juta satu paket. Satu paket 36 juta? Iya, itu yang di Condotel Mayavi di Jogja yang tidak ada wujudnya. Jadi saya nggak bisa berbuat apa-apa karena mereka tidak kasih sertifikat, bagaimana kita minta, dan mereka setelah terima uang saya juga tidak kasih bukti resit konfirmasi bahwa uang kita diterima. Jadi kita jadi belajar betul ya dari kasus ini ya, Mbak Hilwa. Ya tadi saya jadi dengarkan ya Mbak Hilwa apa yang sudah jadi pengalaman ya, yang sampai hari ini memang masih menjadi unek-unek Iya, berat ya. Iya betul. Ya, baik, saya kepingin beralih kepada Mbak Lili dulu barangkali ya. Mbak Lili, kalau Mbak Lili apa ini Mbak Lili? Ininya? Ya, saya itu ikut patungan usaha. Nah, saya berharap waktu itu patungan usahanya itu berapa yang Mbak Lili? saya ikut 12 juta. Itu uang saya dapat ketika saya mengundurkan diri dari perusahaan. Jadi
saya ikut patungan usaha karena saya berharap nanti setiap tahunnya saya akan dapat bagi hasil. Karena setelah saya keluar kerja kan otomatis saya nggak kerja. Saya nggak punya penghidupan yang pasti gitu. Usia saya sudah tua, jadi saya tidak bisa lagi mencari pekerjaan yang mungkin bisa mencukupi kebutuhan saya sama anak-anak. Makanya saya memutuskan untuk ikut patungan usaha. Harapannya Mbak Lili itu agar nanti Saya dapat setelah selesai pensiun itu bisa dapat bagi hasil. bukan pensiun tapi setiap tahunnya akan dapat bagi hasil karena saya sudah nggak kerja lagi. Waktu itu kan saya masih kerja di Tangerang. Saya cuma seorang staf biasa. Jadi saya berharap gitu ya. Dengan sisa uang pesangon tadi itu saya bisa melanjutkan hidup saya dan anak-anak saya ke depannya. Harapan saya waktu itu jadi saya senang waktu itu, saya merasa saya akan punya Ada harapan. iya, ada harapan saya Ada akan masa dapat. depan. Iya, saya akan dapat tiap tahunnya dari bagi hasil. Sampai hari ini nggak dapat bagi hasil itu. Nggak dapat, bahkan ketika saya minta laporan, karena dulu dia pernah berjanji akan dikasih laporan setiap bulan, dikasih majalah tentang perkembangan Hotel City itu, tapi itu ternyata nggak ada. Oh, kalau ini tadi Hotel Kondotel ya. Iya, Kalau Kondotel, Mbak Mbak Lili, Lili di kalau Bu Jogja. Lili itu Hotel City, ya. patungan usaha itu waktu itu Hotel City. Baik, baik. Nah terus saya juga coba nanya ke adminnya, tapi kata adminnya nanti ntar tiap bulan bakalan ada. Akhirnya kan setelah lama nggak pernah dapat kabar apapun. Terus udah gitu waktu itu saya masih bisa bertahan dengan uang pesangon. Setelah uang pesangon saya sudah menipis, saya mencoba untuk minta uang patungan usaha saya kembali. Saya itu minta kurang lebih tahun 2015. Saya join tahun Mirip ya, sama ya, tadi 2013. 2015 juga kan usahanya sama Mbak. Iya, saya minta sampai saya datang ke Tangerang, saya datang ke kantornya di Ketapang. Di situ saya dari Boyolali sampai ke Ketapang. Terus saya dikasih alamat, saya datang di situ ada kantornya kecil di pojok. Di pojok dan adminnya itu seorang perempuan dan saya nanya tentang kelanjutan dari Hotel City itu. Tapi dia sendiri juga nggak tahu. Dia nggak bisa ngasih kejelasan, bisa nggak uang saya itu balik. Dia nggak bisa ngasih kejelasan sama sekali. Terus udah gitu dia minta waktu itu, saya kan bawa sertifikat. Dia minta, kalau memang saya ini pernah ikut patungan usaha, sertifikat saya itu mau diminta. Karena tadinya saya itu memang pengen uang saya balik, hampir saya kasih. Tapi kakak saya bilang nggak usah dikasih dulu. Sertifikatnya baru kamu kasih kalau uangnya sudah kamu terima, kata kakak saya gitu. Udah akhirnya saya nggak jadi ngasih. Terus dia janji paling lambat 1 bulan nanti akan ada informasi gitu. Karena kan uang ini juga ke Hotel City itu udah jalan, kata dia gitu. Hotel City udah jalan, jadi keuntungan akan ada. Jadi nanti uangnya bisa kembali. Tapi sampai saya pulang uangnya itu nggak pernah kembali, sampai saya tagih berkali-kali lewat medsos. Mbak Lili nagihnya ke Sampai- admin yang dulu atau? Itu udah beda lagi. Kalau yang admin dulu itu kan lewat BBM. Dulu kan iya BBM. BBM ya. Itu tuh masih zamannya BBM, jadi saya nagihnya di BBM. Terus udah gitu udah lama nggak ada kabar. Saya nyoba buka Facebook. Di situ ternyata banyak sekali yang minta balik. Bernasib seperti Iya. sama seperti Mbak Lili. Terus pernah Iya. kontak nggak sama mereka? Yang terakhir tuh mungkin saya tuh kesel ya, karena yaitu tadi kondisi seperti ini di saat semua terpuruk. Terus saya dengar kabar kalau Yusuf Mansur itu bisa bayar pajak sehari sampai 200.000. 200 juta sehari sampai 200 juta. Sementara tiap kali kalau kita minta
uangnya itu alasannya hotelnya nggak jalan gitu, jadi masih belum ada keuntungan. Tapi ternyata kan apa yang dia sampaikan, yang alasan ketika kita minta alasannya tuh nggak ada keuntungan, tapi di lain pihak dia ternyata dengan sombongnya bilang bahwa dia bisa bayar 200 juta. Ya, Kalau misalnya Mbak Lili ketemu gitu sama Yusuf Mansur, itu Mbak Lili mau bicara apa? saya pengen minta uang saya balik waktu itu, tapi karena saya juga pengen minta uang kerahiman. Seperti yang dia janjikan. Yang dijanjikan. Iya. Ya. Baik. Dia menjanjikan 8% setiap tahun dari modal dan juga uang aset yang akan dibagikan. Baik. Mbak Lili, terima kasih. Uangnya berapa Mbak Lili? Saya 12 juta. 12 juta rupiah. Ya. Jadi kerabat semuanya, kelihatannya memang kalau saya lihat ini ada semacam kesamaan ya, dari yaitu trust, percaya. Mungkin percayanya kalau mau dibilang itu karena beliau public figure, tokoh gitu ya, kayaknya sama dari Mbak juga kayaknya percaya banget sampai ngerekrut begitu banyak orang, ribuan orang ya, sampai merasa sangat bersalah yang nggak habis-habis, mental terganggu ya, kehidupan jadi terganggu. Begitu juga ya Mbak Lili juga ya, mengalami satu fase sedih banget. Ya. Baik, sekarang saya mau ke Mbak Umi ya. Mbak Umi sendiri, berapakah uang yang ditanam, diinvestasikan dan di mana itu? Kalau saya ikutnya investasi patungan usaha yang Hotel City. Hotel City ya. Jumlahnya 10 juta dulu, ikutnya tahun 2013. 2013. Lalu sejak 2013 Mbak Umi mengurus atau mendapatkan laporan nggak seperti janjinya itu ada laporan? Kalau laporan tidak sama sekali. Cuman janjinya itu tadi ada kerahiman ya. Kerahiman. Jadi cuman 10 juta dikasih itu dengan beli sertifikat gitu, dengan sertifikat kita paket berapa? 10 juta itu saya transfer, terus kemudian selang beberapa bulan kita dapat sertifikatnya. Terus kita percaya aja. Ada, kalau saya ada buktinya. Mbak Siti, Mbak Umi punya tanda bukti? Ada. Okay. Kalau saya dulu dijanjikan, artinya 10 tahun itu nanti cair, kalau nggak salah itu cair 200% dari investasi, jadi 20 juta. Jadi 20 juta, tapi jangan harus 10 tahun. Jadi selama 10 tahun itu pun saya belum mencoba mengurus. Terus akhir-akhir ini kami gelisah nanti mengurusnya gimana gitu. Oh, jadi Mbak Umi juga sebetulnya masih punya harapan? Iya, punya harapan ya. Gelisah, terus akhirnya kami tanya di Facebooknya dia, misalnya nanti mengurusnya gimana. Kebetulan dari sana malah nggak ada respon. Ada teman mungkin Bu Hilwa ya dulu itu nanti info kami untuk bisa ini lebih lanjut, soalnya kami informasi untuk itu juga nggak ada. Saya merasa sendiri gitu, soalnya kenal Yusuf Mansur pun dari dunia maya ya, artinya saya nggak dipengaruhi orang dan saya pun nggak mengajak orang, jadi cuman sendiri aja kalau saya. Saya mau nanya, nggak apa-apa ya? Emangnya uang 10 juta itu buat Bu Umi itu besar? Iya, besar juga waktu itu tahun 2013. Oh, 2013 ya, kita nggak bicara hari ini ya. Iya. 2013 itu kami bersimpati atau atas tujuan baik Pak Ustadz ya, katanya mau membeli ulang Indonesia. Jadi kan kita support aja gitu loh. Niat baik kenapa nggak didukung, saya waktu itu kayak gitu. Tapi setelah sekarang Mbak Umi udah tahu kenyataannya, ternyata dari cerita masih punya harapan di hati. Iya pasti kita jadi tetap mengharapkan ingin menuntut uang itu. Iya betul. Oke, baik. Ya, saya kira saya harus bertanya kepada kerabat semuanya. Kita udah mendengarkan 3 kisah ya. Saya mencoba untuk meletakkan hati saya, diri saya, if I were them.
kalau saya adalah mereka seperti apa gitu. Saya coba sambil dengerin itu, saya coba gini, apakah saya akan mendiamkan? Ternyata itu susah untuk dihilangkan. Dari walaupun mencoba, andaikan mencoba dihilangkan, ternyata dia tetap ada. Ya. Kalau kan andaikan misalnya gitu, tiba-tiba ini semuanya, oh nggak bisa. Ada satu pihak yang mengatakan, udah ini semuanya bubar gitu, nggak ada. Ternyata itu masih tetap ada di dalam benak. Rasa gelonya, rasa marahnya, semuanya masih tetap ada ya, namanya sing jenenge menungso ya, manusia ya. Jadi kita bicaranya kepada para ibu, dan saya yakin banyak sekali ini, masih ribuan ya kalau menurut keterangan yang Mbak Hilwa, yang harus diperjuangkan melewat jalur apa. Nah saya kira ini jalur hukum yang sekarang bisa kita andalkan atau kita harapkan. Ini ada Mas Tony ya. Mas Tony tadi saya dengar tuh yang sedikit yang saya nggak paham. Mbak Hilwa tadi punya fotonya itu, kalau saya aja nih misalnya saya diminta gitu untuk ngiklanin sesuatu ya harus ada izin gitu ya, tapi ini kan nggak ada izin ya. Kemudian juga lihat dari dengar ceritanya, apa yang bisa dicerap oleh Mas Tony dan bisa dibagikan selain kepada 3 ibu ini, tapi juga tentu pada ribuan yang lainnya, harapan atau kepastian gitu, karena hukum adalah kepastian kan gitu ya. Silakan Mas Tony. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Neno. Kenalkan dulu ya, nama saya Ikhwan Tony, Ketua Tim Advokasi dari Kantor Hukum Ikhwan dan Rekan. Di sini saya mewakili para korban investasi patungan usaha dan bisnis yang lainnya ya. Setelah kita mendengar tadi informasi dan kronologis dari ibu-ibu tadi maupun rekan-rekan yang lain yang sebagai korban dan juga bukti-bukti yang kita terima, nah di sini menunjukkan bahwa adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ustadz TM atau Perdata. Nah ini dari patungan usaha ini kan beliau yang memprakarsai ya dari tahun 2012. Nah, dugaan pidananya apa yang mengarah? Itu bisa ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ini masih dugaan ya, kita nggak bisa memastikan karena informasi yang kita dapat maupun bukti yang kita terima, mulai dari sertifikat, mulai dari transferan, nah itu bisa mengarah ke dugaan pidana. Bisa ke 378. Ya, itu tentang penipuan. Bisa 379A, itu tentang penipuan yang menjadi mata pencarian. Nah, selama ini yang Ibu Hilwa bilang kan korbannya nggak 1-2, banyak. Nah, bisa aja ini menjadi mata pencarian. Ini masih dugaan, kita nggak bisa menuduh ya. Bisa juga di situ 372, penggelapan. Dananya sampai sekarang nih kemana? Nah, sedangkan dari Bu Lili maupun Bu Umi sendiri kan tidak mendapatkan informasi. Ya, prospektusnya juga nggak jelas gitu loh. Mau kemana ini sekarang? Nah itu. Nah karena ini dilakukan di tahun 2012 dan atas nama Ustadz YM sendiri, ini juga bisa melanggar Undang-Undang Perbankan. Karena yang bersangkutan mengumpulkan dana masyarakat tanpa seizin pemerintah. Nah, itu ada langgaran. Nah itu di situ. Nah sehingga yang kita ketahui kayak Bu Umi maupun Bu Lili sendiri kan mentransfer langsung ke rekening yang bersangkutan Ustadz TM atas nama Ustadz TM ya itu. Walaupun namanya 2 yang saya tahu, Nur Khotib Jam'an atau YM. Mungkin dia punya 2 nama, 1 orang gitu. Jadi itu langsung ke rekening beliau atas apa? Bank Mandiri atau Bank BCA itu. Jadi insya Allah kita akan berupaya, akan bantu ibu-ibu dan rekan-rekan yang tidak hadir di sini untuk melakukan upaya hukum, ya kan? Bisa tadi lewat kita pelaporan adanya dugaan pidana atau perdata prestasi. Soalnya selama ini kan prestasi belum sama sekali ibu-ibu di sini mendapat keuntungan sesuai yang dijanjikan per tahun. Setelah dia investasi patungan usaha untuk apartemen dan hotel itu tiap tahunnya seharusnya mendapatkan keuntungan 8%. Ya 8% dari keuntungan, mungkin dibagi prorata kali ya setiap yang investasi ke beliau, ya kan?
gitu. Bisa itu kita akan mengajukan gugatan perdata. Tapi sebelum kita melangkah lanjut ke litigasi. Kalau misalnya 8%, kalau ada 2.000 aja berarti 8 kali 16.000%. Oh iya begitu. Iya. Ya, kalau di sini diterangkan nih jelas di sertifikatnya. Peserta patungan usaha insya Allah akan diberikan bagi hasil yang akan dibayarkan adalah sebesar 8% per tahun. Makanya itu harapan dari Ibu Lili kan, setelah dikelola itu dananya, nah itu akan mendapatkan 8% per tahun. Nah sampai saat 2021 sekarang itu nggak sama sekali mendapatkan 8%, nggak sama sekali, ya kan, dan nggak ada kejelasan. Tapi sebentar saya selak sedikit karena saya tadi pengen tanya, kan tadi kan sempat nanya katanya dari hotel, hotelnya udah nggak jalan gitu. Hotelnya udah nggak laku atau kalau apa gitu. Ditanyain tentang keuntungan, jawabannya begitu. Jawabannya Hotelnya bermasalah. Iya, hotelnya bermasalah. Nah itu kalau kan apakah kalau dengan pernyataan seperti itu otomatis jadi berhenti? Ya tidak. Sebenarnya di sini memang ada syarat dan ketentuan yang berlaku sewaktu-waktu ya di sini kan, sesuai dengan akadnya bagaimana. Cuma kan selama ini nggak hanya orang yang nggak ngerti, yang nggak paham harus melapor kemana, itu tidak diinformasikan ke publik, gitu loh. Jadi disimpan sendiri. Jadi kalau waktu misalkan, ngomominnya ke publik, tapi begitu udah kumpul uangnya nggak ada tanggung jawab. Ngambilnya enak, tapi ngelolanya kan kurang transparan, gitu loh. Makanya mungkin perlu diaudit, gitu. Jadi ya seperti itu seharusnya ada transparansi dari pengelolaan kan, gitu. Kalau misalkan rugi itu kan karena itu dana itu dari umat, ya kan, jadi umat ingin tahu dana yang dikelola itu untuk apa. Kalau saya ini kan harus amanah. Saya ini kan perempuan ya, ibu sekaligus bapak ya, sekaligus juga anggota masyarakat. Karena ini kan yang sebagian besar perempuan kan, para ibu kan, jadi ini kelihatannya ini berurusan sama para perempuan yang bernasib malang ya. Ini Mas Tony harus memperjuangkan sungguh-sungguh nih supaya mereka bisa dapetin uangnya lagi ya. Iya betul. Jadi mudah-mudahan ini jadi hikmahnya, mungkin dari follow-nya Mbak Neno ya kan, bagi ibu-ibu mungkin kalau dalam berbisnis itu supaya hati-hatilah. Jadi ini mungkin jadi hikmahnya, kita tetap husnuzon bil aja, tetap prasangka baik aja. Tapi tunggu, kansnya untuk bisa mereka mendapatkan yang paling penting kan zaman sekarang susah banget. Maksudnya mereka udah nabung-nabung, mereka udah susah. Tentu kalau saya kepengen ibu-ibu semuanya beribu-ribu ini dapetin uangnya. Dan itu is that any possibility, ada chance untuk bisa dapat uang Insya Allah bisa. Insya Allah kita akan berupaya bisa. Gitu. Kalau misalnya dia bilang dia nggak punya uang sekarang, kita kan ada bukti. Sekarang kan kita negara hukum kan, ya berdasarkan bukti. Nah, kalau tidak mengakui ya nanti kita laporkan. Nanti yang bisa membuktikan mana? Kita kan ada bukti transfer, ada bukti sertifikat, ya kan? Itu udah menjadi dua alat bukti untuk kita bisa melaporkan bahwa adanya dugaan tindak pidana, atau kita bisa menggugat, gitu loh. Ada prestasi yang selama ini belum kita dapat dari yang bersangkutan. Itu mungkin nggak sih perkara perdata sama pidana digabung? Ya, jadi kita satu-satu dulu, gitu. Jadi kita bedah selama ini mana yang istilahnya potensial, yang mengarah. Ya kan, mengarah ke pidana atau mengarah ke perdata gitu loh. Nah cuma sebelum kita melangkah ke sana, kita akan memberikan somasi, ya kita akan memberikan istilahnya surat peringatan. Ya mudah-mudahan nanti dengan surat peringatan itu dari kantor kami bisa menimbulkan konklus, ya atau penyelesaian secara komprehensif dan efisien dari Ustadz YM terhadap para korban yang kita dampingi selama ini. Mudah-mudahan. Ya mungkin karena beliau dulu mungkin ya tidak paham, tidak ngerti masalah bisnis, ya kan? Sehingga terjadi seperti ini. Ini bisa menarik saja, ya kan? Menarik sekali karena ini saya mau nanya sama udah ya Mas Tony ya. Ada mungkin, lagi silakan. Mungkin ya itu cukup aja. Baik. Ya. Cuma ini sedikit aja sih untuk mengingatkan karena dia seorang ustadz, ya kan? Ya kan kita mengingatkan juga masalah agama. Biasanya kalau seorang ustadz kan dengan kebatinan dengan dalil atau hadis mungkin bisa menyerap. Ya namanya orang iman tuh kan kadang ada sabilkul bi khair, ada yang
berbuat baik itu kenceng. Ada yang muktasid itu ya biasa-biasa aja. Ada yang zolim li nafsih, jadi nganiaya diri dan orang lain. Ya kan, ya, tetap namanya kita orang yang beriman, orang muslim, tetap kita mengingatkan. Mungkin beliau khilaf atau bagaimana, ya tetap kita sebagai orang mukmin kita mengingatkan. Nah, kita mengingatkan ini sebenarnya dari Pak Darso sendiri, dari Pak Yusuf dan teman-teman yang lain itu ada sayang ke Ustadz kan gitu loh. Ini loh jalurnya nih sebenarnya salah. Jadi, perlu diperbaikin gitu loh. Kalau misalkan diteruskan, ya kasihan Ustadz sendiri. Ya gitu jadi loh. Bukan kebencian, tapi ya bukan, ini berdasarkan fakta ya. Kita bukan nuduh ya, tapi niatan kita baik gitu loh. Jadi man gosana falaysa mina ya. Barang siapa yang di situ dia menipu, maka bukan termasuk golongan Nabi. Itu Masya Allah. Makanya bagi pembisnis nih hati-hati makanya bukan dikatakan golongan Nabi. Wa makru wal kida'u finnar. Jadi kalau dia berupadaya, makar atau mengelabui, maka tempatnya di neraka. Jadi hati-hatilah. Mudah-mudahan kita di Indonesia menjadi pembisnis muslim yang amanah, yang jujur. Mudah-mudahan. Itu aja. Ini saya beralih sedikit ke Pak Heri Muhammad. Kan dengan istilahnya orang kan pasti nggak percaya Pak Heri, lebih banyak nggak percaya gitu kan, masa sih gitu kan, pasti orang itu kesan pertamanya bener nggak kan? Sampai sekarang tapi udah percaya bahwa itu ketika sekarang udah kejadian seperti ini, jadi percaya ada sisi yang nggak bagus gitu dari beliau yang perlu diluruskan. Tapi tadinya nggak percaya kan? Sampai Indonesia ya tidak percaya, karena kita belum tahu faktanya. Ya kalau itu gimana Mas Heri menurut ya Mas memang Heri? Faktanya begitu. Bagi mereka yang tidak mendapatkan informasi secara komprehensif, nggak percaya. Masa sih Ustadz? Nanti itu, takutnya kita yang dibilang kita yang dibilang bohong ya. Orang Indonesia itu sangat takut kalau mau membicarakan Ustadz. Betul. Ada kepercayaan bahwa kalau kita ngomongin Ustadz, dosanya lebih besar daripada ngomongin Mas Darto. Mas Darto gitu ya. Jadi itu ketakutan yang luar biasa. Nah, kalau saya melihatnya begini, karena ketika dia menghimpun dana jamaah itu secara vokal gitu ya, dan masif publik gitu ya. Nah, ini kan harus berujung dengan transparansi. Ketika ada masalah, ya harus kita ungkap. Kita bukan gibah di sini ini. Kita mengungkap sebuah kebenaran menurut yang kita yakini bahwa ini sebuah kebenaran. Jadi ketika ada persoalan yang dulunya itu diungkap secara publik, ya sekarang ya harus secara publik juga. Kita adu nanti. Yusuf Mansur berkali-kali kita ajak. Jadi ada pihak ketiga yang relatif netral itu mengundang saya, gitu ya, juga mengundang Yusuf Mansur ya. Untuk dialog terbuka. Oh itu Pak Heri, Mas Heri mau ya begitu? Oh saya malah lebih senang terbuka ini dan harus saksikan oleh masyarakat Indonesia. Tapi yang bersangkutan nggak mau hadir. Ya. Tapi sekarang udah sembuh kayaknya ya dari sakitnya. Insya Allah. Jadi kita doakan cepat sembuh supaya bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di dunia, gitu loh. Kalau sudah di akhirat kan urusannya dengan Allah nanti. Kayaknya susah ya kalau kita ngomong kerugian tanpa audit akuntan publik ya. Nah itu harus kan, itu betul. Sangat sulit ya. Jadi nggak sepihak gitu. Jadi kalau kayak begini tuh yang saya khawatirkan kan kita jadi kayak sepihak gitu ya. Maafin ya. Ibu-ibu gitu. Itu. Yang begini seakan-akan sepihak, tapi upaya kita untuk tidak sepihak itu sudah berlangsung lama gitu. Tapi dia tidak mau menanggapi. Kalau saya melihatnya kok sederhana. Lucu ya, kayak Harun Masiku dong ya, susah dicari ya. Iya itu selama COVID ini Harun Masiku kemana gitu ya? Sebagian dari investor sahabat saya itu sudah meninggal Bun, dan itu sampai saat ini tidak ada kejelasan. Saya bayangkan nasibnya beliau bagaimana, uangnya nanti bagaimana. Sampai saat ini belum mendapatkan haknya, sampai beliau menghembuskan nafas. Berapa uangnya? 8.500.000. 8.500.000 dari tahun 2013.
Betul. Ya itu kalau dijadikan dana produksi itu bisa berganda sebenarnya. Berganda. Iya. Baik, Pak Mas Darso, sekarang saya kembalikan lagi kepada Mas Darso sebagai koordinator. Saya sih sebenarnya berharap kalau misalnya ada lagi yang lainnya, karena kan kalau 3 dibilang beribu-ribu itu kan perbandingannya jadi kayak wah beribu-ribu, jangan-jangan Omdo nih beribu-ribu jumlahnya. Karena bisa jadi dibilang Omdo karena Pak Mansur sendiri nggak punya data kita sebagai investor. Taunya dari mana? Kalaupun beliau tahu, saya juga investor di Mart. Sekali saya datang, saya belanja, itu ngeklik nama saya udah keluar otomatis. Penghasilan sekian, laporan sekian, bulanan sekian, omset sekian, bagi hasil sekian. Pak Mansur tidak ada sampai saat ini. Kalau kita nagih, suruh ngeluarkan resitnya. Kita menagih lagi, keluarkan sertifikatnya. Berarti nggak punya data kita dong sebagai investor. Itu yang meskipun beribu-ribu orang tidak tahu, karena beliau sendiri tidak tahu siapa aja investornya. Nggak punya data kita yang di luar negeri atau di Indonesia. Taunya kalau kita sudah ngayal-ngayal. Itu nanti baru bisa kalau ada akuntan publik. Jadi sebenarnya pembuktian terbalik yang saya minta itu ya. Kalau selama ini Yusuf Mansur selalu minta, di mana buktinya, gitu ya, bukti transfer, bukti sertifikat, macam-macam. Kita balik, ada nggak dia punya bukti berapa kepesertaan, siapa saja? Ya, pembuktian terbalik. Punya bukti nggak dia? Saya yakin dia nggak punya bukti itu. Mas Darso, saya ngeri sekali membayangkan. Waduh, saya ciut di hati saya, benar-benar ciut. Ada yang sampai meninggal tadi itu kan ketika sakit dia mencari informasi untuk mendapatkan uangnya itu sampai akhirnya meninggal. Untuk kasus potongan usaha ini masih mending ibu-ibu ini punya sertifikat. Banyak yang transfer duit tanpa ada komitmen bukti apa-apa. Banyak yang cash. Jadi semua berceramah. Jadi tangan ke tangan. Tangan ke tangan. Cuma kalau misalnya dia orang berpendidikan biasanya suka malu ya. Iya. Kalau kayak kasus gitu. Pak Zahira Sandi dari Medan itu 100 juta potongan usaha. Dia tidak memegang sertifikat. Dia transfer. Dan begitu dia ke bank minta, itu ada. Ada lagi pengusaha besar di Medan juga 300 juta. Tanpa ada bukti apa-apa, tapi dia punya bukti transfer. Nah, yang terpublish itu adalah pemegang sertifikat yang 12 juta. Itu yang membeli sertifikat itu ada 2.000 orang. Berarti ada 24 miliar. Potongan usaha itu ada juga sertifikat yang dijual 1 juta dan kelipatannya. Ada yang 10 juta dan kelipatannya. Bu Hilwa ini 10 juta. 36 juta. Ya, 36 juta ini Bu Hilwa. dari sini aja Bu Leno. Ada 2 jenis sertifikat untuk potongan usaha. Satu yang kayak gini 12 juta. Oke. Ada Ini lagi asli ya Pak? Asli. Ada yang kayak gini. Pertama yang kayak gini 12 juta. Ini yang terakhir loh. Ada yang kayak gini 10 juta. Ada lagi, saya punya catatan. 1 juta. Yang 1 juta dan kelipatannya. Sertifikatnya lain. Ada lagi yang transfer tanpa ada bukti keikutsertaan. Dan nggak ada komunitas ya Pak Darso? Nggak ada komunitas dari kalau kita bank kan bank punya ini catat. Semua itu kenapa orang-orang mau melakukan itu? Karena percaya. Itu tadi dia yang sebagai saya ustaz, bilang ada kesamaan yang yaitu berikut percaya. yang dia tampakkan setiap hari itu adalah kesolehan. Soleh sekali. Dia percaya. Lalu dia membuat komitmen-komitmen yang sangat luar biasa. Mbak Neno coba lihat video dia soal bagaimana dia mengajak orang untuk berinvestasi di di patungan usaha ini. Dahsyat sekali. Orang awam percaya. Iya. Gitu. Ya ini karena ini ibu-ibu datang ke sini dan saya merasa sangat empati, saya sangat simpati. Nah kalau Mbak Neno bertanya, apakah 3 orang itu ada lagi ribuan Mbak Neno? Dari tahun 2015, saya tuh banyak berjalan segala macam, luar biasa. Wow. Dan ini nggak terungkap sama saya sekali. Saya kasih contoh. Belum lama ini ada ibu-ibu dari Makassar. Dari Makassar Bu. Dia datang sampai 2 kali datang ke Yusuf Mansur. Bahwa ini satu contoh Bu. Dan tidak dapat apa-apa. Bahkan dia ditantang balik oleh Yusuf Mansur.
Kalau gitu kita bertemu di nanti saya akan hadirkan di sini Bu, ibu-ibu dari Makassar. Saya akan hadirkan. Dia mendapatkan tantangan apa dari ketika dia datang mempertanyakan kenapa selama hampir 10 tahun saya tidak mendapat laporan apa-apa. Kenapa semua akses ke Anda itu tidak ada, tertutup. Kenapa kalau saya bertanya jawaban seperti ini gitu. Dia jauh-jauh dari Makassar datang bertanya seperti itu. Dijanjikan akan bertemu Yusuf Mansur. Ternyata enggak. Yang berikut lagi dia datang. Ternyata juga dia kecewa. Ini dari luar daerah itu, Mbak Neno, bukan sedikit, Mbak Neno. Ini barangkali setelah ini nanti akan banyak yang mungkin mengalami kasus yang sama. Terus kalau memang iya ada gitu kan, karena nggak ada komunitasnya, saya ingin membantu. Apakah ada how to contact gitu, ada nomor sentra bersama yang bisa dihubungi gitu, karena itu penting saya kira untuk yang tidak bisa CSR ya boleh lah Mbak Neno, kita minta tolong ntar ke nomor ini aja. Baik, ini ya berarti saya umumkan ini nomornya ya, nanti ditulis ya, karena ini bisa ditulis 0812 818 ya. 8187. Oke, saya ulang 0812 8187 2005 2005. Gampang nih nomornya. 0812 8187, lihat juga di sini ya, ini ditulis 0812 8187 2005 2005. Ya 0812 8187 2005. Atau Mbak Neno juga boleh ya. 2005 ya. Mbak Neno. Baik, para ibu ya, saya nggak bisa bilang sabar, orang udah sabar banget, masa mau dibilang sabar lagi? Oh ya nggak adil saya kalau saya kayak gitu. Tapi yang jelas saya merasa mendapat kehormatan sekali ya, para ibu semuanya. Saya ikut prihatin ya hari gini gitu ya, ibu-ibu ternyata masih punya uang yang belum ada di tangannya, dan ini masih perjalanan yang kita nggak tahu panjang atau pendeknya. Kita doakan mudah-mudahan Mas Ikhwan Tony ya mendapatkan kemudahan ya, karena kemudahan itu datang dari Allah kan Pak Darso. Karena Pak Darso kemarin udah usaha mentok mental. Mungkin ini kali Pak, kalau kayak kalau besi berani magnet itu Pak, kalau yang pasangannya gini dia Pak, tapi kalau dibalik tuh nggak mau tuh Pak begini tuh. Nah itu harus dipelajarin, kenapa tuh tertolak terus tuh ya. Tapi saya acung jempol Pak Darso, gigih sekali. Dan bukan masalah gigi Mbak, bukan masalah gigi ya, tapi orang tuh mengadu gitu loh. Iya, karena orang datang mengadu. Dan saya juga banyak berjalan sehingga banyak bertemu mereka. Ya Allah, ya. Kita ngadu, saya nulis. Saya kan pekerjaan saya kan nulis karena juga. Kan wartawan juga. Begitu mereka membaca tulisan saya, mereka ngadu. Pak, saya juga, Mas, saya juga. Apa masalah Anda begini gitu. Waduh. Nah, problemnya lagi, mereka sudah tidak punya bukti karena udah sekian banyak tak lama. Pintar ya, dia jadi kasih jenjang waktu 10 tahun baru klaim sambil memberikan janji-janji yang lain. Tapi kayaknya gitu, segala sesuatu pasti ada obatnya, ya kan gitu. Iya kan Pak, ini Pusat Heri. Jadi kalaupun dia pandai begitu, ya katanya sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan tidak ada keledai yang jatuh terprosok 2 kali, keledai aja nggak jatuh 2 kali. Jadi jangan sampai yang sekarang masih beredar ya, masih ada ya. Ada programnya masih beredar ya. Sekarang saham ya? Iya, saham. Kemarin hari itu teman juga setelah saya itu masih. Berarti diam-diam sambil ngusap air mata dia masih mantengin terus ini Bu Hilwani. Ini perempuan cerdas ini. Benar buruh migran tapi cerdasnya kayak dokter ini. Masya Allah, luar biasa. Mungkin kecerdasan emosinya ya lagi meluap-luap saking lamanya dipendam. La ilaha illallah. Iya, jadi masih mantengin terus sampai tahu masih ada programnya, namanya apa? Saham Bris, iya. Terus saham lagi yang barusan ini bank apa namanya itu? Yang ngajak-ngajak orang. Yang ngajak-ngajak orang itu. Ya, jadi itu dia yang paling penting adalah jangan sampai orang masih bisa terlena atau terpesona. Kasihan kalau nanti bernasib seperti saya berpuluh-puluh tahun bekerja. Saya kira yang paling berhak untuk mengatakan yang terakhir adalah Mbak Hilwa. Coba Mbak Hilwa ke layar lalu pesen. Jadi saya nanti tinggal assalamualaikum gitu. Baik, saya pesan sama. Dibuka aja Mbak.
Mungkin banyak korban di luar sana, terutama di luar negeri yang belum tahu kondisi Indonesia yang sesungguhnya, kenyataan yang ada. Kita sebagai investor kecil-kecilan atau merintis sebuah bisnis kecil yang kita amanahkan ke beliau Ustadz Yusuf Mansur, yang selama ini kita percaya bahwa uang kita dikelola dengan baik, tapi kenyataannya sebaliknya. Saya harap Anda semua tidak berandai-andai seperti yang iming-iming yang sebelumnya itu aja, sehingga tidak begitu sakit gitu kalau sudah tahu kenyataannya untuk mendapatkan hak sendiri aja seperti ini. Dan dari semua kisah yang setelah saya lalui per tahun ini, saya banyak belajar. Saya tidak akan lagi percaya dengan siapapun itu orangnya tentang bisnis apapun atau usaha apapun untuk mengeluarkan uang dengan mudah begitu saja. Lebih baik kita kelola dengan sendiri, dengan merintis dengan sabar, itu aja. Karena belum tentu juga yang sebagai tokoh yang kita percaya imannya baik juga, karena kita manusia semua juga punya khilaf. Tidak boleh kita sepenuhnya berharap beliau amanah begini begitu, tidak juga, karena kondisi Indonesia juga tidak seperti dulu tentang ekonomi. Mungkin ekonomi Indonesia tidak lagi akan membaik jikalau kita sendiri tidak merubah ekonomi itu menjadi baik. Gitu aja. Baik. Wah, ini udah cukup, lebih dari cukup ya Pak Darso ya. Karena kita melakukan ini semua, dan saya yakin ibu-ibu datang kepada saya, Pak Darso menjembatani semuanya karena tetap mencari keridhaan Allah, dan Allah itu memerintahkan kepada manusia untuk dia amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apa saja kebaikan dilakukan, tapi nahi mungkar, jika ada sesuatu yang mungkar ya tetap kita harus melawan kan. Kezaliman itu harus tetap ditolak atau tetap dilawan. Nah, jadi kerabat Anwar Usman ini kerjasama ya, artinya dengan penuh respect kepada Thayyibah.com. Pergilah ke Thayyibah.com dan kemudian kepada semuanya saja. Tadi udah nomor teleponnya udah saya catat, dan ini diulang lagi catatannya ya, siapa saja yang mungkin punya masalah yang sama ya, besok-besok jadi bisa kita tahui bahwa masa sih orang-orang bilang enggak kali, masa sih 2000, ternyata benar banyak sekali akhirnya yang sudah dirugikan oleh hal ini. Menjadi pelajaran bagi kita bersama. Sudah disampaikan sama Mbak Hilwa tadi. Terima kasih Mbak Hilwa ya. Mudah-mudahan sedikit lega setelah bisa mengungkapkan, walaupun saya nggak bisa ngasih jalan keluar. Yang kasih jalan keluarnya nanti barisan dari kuasa hukum ya atau pengacara. Baik Pak Heri, terima kasih, ini senior banget ya, dan Pak Darso terima kasih rawuhnya semuanya, matur nuwun sangat. Itu saja kerabat semuanya terus bekerja untuk kebaikan, karena Allah dan Rasulnya serta orang mukmin melihat hasil pekerjaanmu, dan kelak akan ditampakkan dari sisinya yang gaib tentang apa-apa yang engkau kerjakan itu. Sampai di sini ya, insya Allah ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah.